Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara mendownload sebuah aplikasi SEM. Nah, aplikasi SEM ini berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau biasa kita sebut dengan localhost. SEM sendiri merupakan sebuah singkatan. Isinya itu sebagai tempat sistem operasi apapun. Kemudian untuk A-nya Apache, M-nya MySQL, kemudian P-nya PHP, dan P yang terakhir adalah penerjemah bahasa. Oke, langsung saja kita mendownloadnya. Kita aktifkan dulu WiFi. Kebetulan kita sudah menyiapkan linknya di sini, jadi kita tidak perlu mencari linknya. SEM terbaru. Allow. Oke. Lanjut. Di sini kita memilih PHP yang 802 yang terbaru ya. Kita klik saja di bagian ini. Nah, di sini kita langsung ini untuk Linux. Oh ya. Kita tunggu ya. Tunggu sampai selesai download. Oke. Pause. Oke, di dalam aplikasi SEM ini sebenarnya ada beberapa bagian yang umum kita gunakan. Nah, yang pertama itu adalah htdoc. Htdoc itu sebagai folder yang untuk kita gunakan untuk menyimpan file yang akan kita jalankan seperti PHP, HTML, atau script lainnya. Kemudian yang kedua itu PHP MySQL, PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini berguna untuk mengelola database SQL yang ada di dalam komputer kita. Kemudian yang ketiga control panel. Control panel ini berguna untuk mengelola jadi jika kita ingin menghentikan atau mulai program aplikasi. Oke, mungkin seperti itu. Lanjut, aplikasinya sudah kita download, jadi kita mulai untuk menginstalnya. Oke, kita nonaktif dulu. Kita cari saja di bagian download. Nah, di sini kita klik 2 kali saja di sini. Sabar ya teman-teman, komputer saya mungkin terlalu banyak penyimpanan, jadi dia agak lola. Smart can write, run. Kita aktifkan lagi ini. Oke, connection. Tunggu ya teman-teman, masih proses. Sabar. Oke. Kita yes saja di sini ya. Ini untuk mengizinkan aplikasi ini simpan di dalam komputer kita. Kita yes saja. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita tutup. Oke. Jika kita menemukan atau mendapatkan tampilan seperti ini, kita tekan OK saja ya teman-teman. Oke, kemudian kita tekan next. Ini adalah layanan-layanan yang akan kita install. Jadi kalau kita tidak mau menginstal MySQL, kita tinggal menghilangkan checklistnya,
Kalau kita tidak mau menginstal PHP MyAdmin, ya kita hilangkan checklistnya. Karena saya mau menginstal semuanya, maka saya tidak perlu menghilangkan checklistnya. Oke, kita lanjut next. Nah, ini adalah folder penyimpanannya. Jadi kita tentukan kita simpan di folder yang mana. Tapi di sini dia sudah otomatis simpan di C ya teman-teman. Sudah simpan di C, jadi ya kita tidak perlu lagi. Namanya juga same. Nah, nama folder. Kita lanjut tekan next. Untuk bahasa saya pilih English saja. Next. Kalau yang checklist ini kita hilangkan saja. Lalu tekan next. Nah, kita tunggu instalasinya. Untuk videonya saya persingkatkan saja supaya teman-teman jangan bosan nontonnya. Di sini saya next. Ya. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, saya pause saja video. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Langsung saja kita klik finish. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan ya teman-teman. Tunggu beberapa saat dulu. Nah, kita coba cek. Nah, sudah ada ya teman-teman. Kita akan mencoba menjalankannya. Kita mengaktifkan Apache MySQL. Nah, di sini kita menjalankan menggunakan browser Chrome. Ya, oke, sudah terbuka. Jadi sebelum kita buka browser Chrome, pastikan kita mengaktifkan dulu Apache dengan MySQL-nya supaya aplikasi SEM-nya bisa kita jalankan. Jadi kalau kita tidak menjalankannya, tidak menginstalkan Apache dengan MySQL-nya, dia tidak akan bisa jalan. Di sini kita mengklik localhost PHP MyAdmin. Nah, kita tunggu beberapa saat. Jadi untuk mengakses ke PHP MyAdmin ini kita tidak perlu atau tidak harus menggunakan internet ya. Kita bisa menonaktifkan paketan kita kalau kita ingin menghemat. Jadi program Apache dengan MySQL-nya sudah bisa berjalan, PHP MyAdmin-nya sudah bisa berjalan. Kalau dia ada error berarti program aplikasi ini tidak bisa berjalan, dia tidak akan muncul seperti ini. Jadi misalnya ketika saya menghentikan Apache dengan MySQL-nya, kemudian saya coba membuka di sini, saya restart. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi kita harus merestartkan MySQL dengan Apache-nya. Nah, seperti ini. Sudah ada ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat database baru, kita tekan saja di new. Nah, di sini sudah ada. Kita buatkan database baru. Nah, nama database-nya di sini. Nah, oke. Jadi saya rasa seperti itu. Karena aplikasi SEM-nya ini tidak kelihatan, jadi supaya kita jangan susah untuk mencarinya di sini. Kalau kita ingin mengaktifkannya, kita harus menyimpannya di bagian depan. Caranya adalah kita cari dulu aplikasi SEM-nya, kemudian klik kanan atau kita cari di C. Nah, kita buka di folder C-nya. Di sini SEM, kita cari SEM control. Nah, di sini kita klik kanan saja. Klik kanan, kita pilih send. Ya, kita send to desktop. Nah,
seperti ini. Oke, jadi aplikasi CM-nya sudah tersedia di bagian paling depan. Oke, saya rasa untuk menginstalan aplikasi CM-nya seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum saya tutup, sebelum kita menggunakan aplikasi CM itu, sebelum kita membuka browser Chrome, pastikan kita mengaktifkan aplikasi CM-nya dengan cara mengklik start pada Apache dengan MySQL. Kemudian kita membuka browsernya dengan mengklik localhost phpMyAdmin. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Visual Studio Code. Jadi aplikasi Visual Studio Code ini adalah sebuah perangkat lunak yang sangat luas yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi pribadi, maupun komponen-komponen dalam aplikasi, yaitu aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Aplikasi Visual Studio Code juga dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi native code, yaitu dalam bentuk bahasa mesin yang dijalankan di atas Microsoft Windows, ataupun kita dapat mengembangkan aplikasi manage code. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita akan mendownload aplikasinya. Jadi kebetulan kita sudah punya linknya di sini, kita langsung saja mengklik allow. Jadi aplikasi Visual Studio Code ini dapat kita gunakan untuk mengembangkan script-script untuk membuat sebuah web ataupun aplikasi. Jadi kita bisa gunakan untuk sebagai tempat untuk mengedit kita punya script. Oh ya, kita harus mengaktifkan dulu wifi-nya. Oke. Sabar ya teman-teman. Jadi inilah masalahnya kalau kita online. Kita harus sabar. Oke, karena saya menggunakan laptop Windows 10, sistem operasi Windows 10, maka saya mendownload yang ini. Bagi kalian yang menggunakan Macintosh, bisa mendownload bagian ini. Kemudian dev rpm, silakan download di sini. Tapi saya menggunakan Windows, maka saya mendownload yang ini. Jadi kita tunggu waktu downloadnya. Jadi teman-teman, nanti dia akan download otomatis ketika kita mengklik di tombol tersebut. Nah, seperti ini. Oke, saya memperpendek dulu videonya supaya jangan lama. Oke, selain itu juga aplikasi Visual Studio Code ini dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi Silverlight dan aplikasi mobile Windows yang berjalan di atas Qt Compact Framework. Oke teman-teman, jadi VCS Visual Studio Code-nya sudah kita download. Nah, kita langsung saja membuka di sini di folder download. Nah, oh ya, sorry, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita langsung saja mengklik 2 kali untuk mendownload. Bukan untuk menginstal. Oke, sabar ya teman-teman, kita nonaktifkan datanya. Nah, di sini kita pilih I accept the agreement. Berarti kita setuju ya teman-teman. Next. Nah, di sini create a desktop icon. Jadi jika kita ingin membuat Visual Studio Code ini tampil di desktop, berarti kita centang di sini. Nah, seperti itu. Tapi untuk saya punya, saya tidak usah centang. Next. Kemudian Output. Kita install. Nah, kita tunggu proses installnya. Tunggu proses install.
Oke, saya perpendek saja. Nah, selesai ya teman-teman installnya. Kita tunggu sedikit lagi. Ya, kita finish. Oke. Nanti Visual Studio Code-nya biasanya langsung kebuka nih teman-teman. Oh ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk penginstalan Visual Studio Code-nya jadi seperti ini. Oke. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjut dengan menginstal aplikasi Composer. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari Composer itu. Composer itu adalah dependensi manager pada PHP. Jadi dependensi ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ketergantungan, yaitu ketergantungan proyek PHP kita pada library dari luar. Jadi aplikasi Composer ini dapat kita gunakan untuk menghubungkan proyek PHP kita pada library dari luar. Nah, library dari luarnya kita dapat ambil di PageEggs.org. Nah, PageEggs.org ini sendiri merupakan sebuah situs yang menyediakan berbagai macam proyek PHP. Nah, jadi jika kita ingin library PHP kita dapat dihubungkan oleh developer atau programmer dari luar, kita dapat menguploadnya di PageEggs.org supaya programmer atau developer dari luar dapat mengambilnya menggunakan Composer. Nah, jadi pada intinya Composer itu dapat membantu kita untuk menghubungkan project PHP kita pada library dari luar, yaitu library dari PageEggs.org tadi. Nah, langsung saja kita menginstalnya. Tapi sebelum menginstal kita harus menghubungkan ke link ini ya, getcomposer.org.00intro.md. Nah, setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini, kita langsung saja klik using the installer. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini muncul, kita langsung saja mengklik di sini, download and run Composer Setup Exe. Nah, kita klik saja di sini. Nanti dia akan secara otomatis download pada laptop kita. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini komposernya. Kita klik saja 2 kali untuk menginstalnya. Kita tunggu proses installnya. Install for all users recommended. Oke. Nah, di sini kita klik yes saja untuk menyetujui aplikasi ini terpasang di laptop kita. Oke. Kita tunggu. Jadi ini tergantung dari laptop kita masing-masing ya teman-teman. Jadi kemungkinan laptop saya ini agak lelah karena speknya juga tidak terlalu besar ya. Mungkin teman-teman punya laptop yang speknya besar, berarti installnya juga tidak lambat. Di sini kita langsung tekan next. Kemudian ya ini penyimpanannya ya, C, SAM, PHP, PHP-exe. Kita next saja. Please confirm you want to use SAM, PHP-exe. Oke. Oh ya, di sini kita checklist dulu. Next. Saya kasih mati data dulu. Nah, kita lupa kasih mati data. Nah, kita next, use proxy content internet. Next. Oke. Please review and fix the issues back. Use the processor content. Oh ya.
Oke, sudah selesai, finish. Nah, selanjutnya kita buka CMD. Kita CMD dulu. Kita cek apakah aplikasi ini sudah bisa digunakan. Kita klik Composer ya, enter. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti aplikasi ini sudah bisa kita gunakan. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan menginstal Laravel. Jadi Laravel sendiri adalah sebuah framework PHP yang sangat populer saat ini. Jadi Laravel ini menerapkan 3 metode, yaitu MVC. M-nya itu model, V-nya itu view, dengan C-nya itu control. Untuk model itu berhubungan dengan database, view itu berhubungan dengan tampilan atau antarmuka. Kemudian untuk control sendiri berkaitan dengan atau sebagai pengendali antara model dengan view. Nah, sebelum kita menginstal Laravel, pastikan kita sudah menginstal Composer dengan aplikasi SAM. Nah, setelah kita menginstal keduanya, kita buatkan, karena di sini saya sudah menginstalkan aplikasi SAM-nya, kita langsung saja mengaktifkan SAM-nya. Nanti sebelum kita menginstal, kita membuat sebuah folder dulu di dalam aplikasi SAM. Ya. Start. Oke. Kita buatkan sebuah folder di local disk C, SAM htdoc. Di sini kita tambahkan sebuah folder baru bernama kuliah web. Nah, kita buka. Oke, setelah ini selesai, kita langsung saja karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya menggunakan CMD sebagai terminal. Nah, kita buka CMD. Nah, di sini kita mengklik CD. Kita buka ulang CMD. Nah, di sini kita klik CD, kemudian CD SAM. Setelah ini, oh ya, sabar ya kawan, ini sudah aktif. Oh, di sini kita klik CD, kemudian CD SAM, kemudian CD htdocs ya. Kita cek dulu ya, htdocs. Oke, kita klik di sini CD htdocs, kemudian kita enter. Di dalam CD htdocs ini kita buatkan CD htdocs. Kita tuliskan di sini Composer, kemudian create project. Pastikan teman-teman jangan salah tulis ya, Composer create project, kemudian garis penghubung 2 kali, kemudian kita klik di sini serve dist. Nah, setelah ini kita tambahkan Laravel garing Laravel. Kemudian di bagian belakang kita tambahkan nama folder kita tadi, kuliah web. Nah, kita enter, kita tunggu
Oh ya, masih ada kesalahannya. Create project, prefer this. Oh, di sini saya harus menuliskan prefer ya teman-teman, bukan serve. Sorry, prefer. Nah, seperti ini. Kita tunggu proses installnya. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Saya perpendek dulu videonya. Oke, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, setelah munculnya seperti ini, langsung saja kita klik CD, kemudian nama folder yang kita buat tadi, CD kuliah web. Nah, seperti ini. Kita enter CD kuliah web, kemudian kita tuliskan di sini PHP Artisan Server. PHP Artisan Server. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah muncul dia punya nama browsernya. Lalu kita ke bagian atas dulu. Jadi yang pertama tadi di bagian sini SEM Hatheros Composer. Nah, untuk create project ini adalah sebuah perintah untuk membuat project baru. Kemudian prefer this ini berguna untuk memerintahkan mendownload sebuah Laravel yang direkomendasikan atau yang stabil. Kemudian untuk kuliah web ini adalah nama folder yang kita buat dan nama project. Nah, kita lanjut. Karena di sini sudah muncul, kita coba mengecek apakah sudah jadi atau tidak. Kita klik di sini localhost garing localhost /2 8000. Nah, seperti ini. Kita enter localhost 8000. Nah, sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita, kalau sudah muncul seperti ini berarti Laravelnya sudah jadi. Nah, kita coba menggunakan link lain, localhost garing kuliah web garing publish. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. Oke, Laravelnya sudah jadi dengan SEM-nya sudah jadi. Oke teman-teman, jadi saya rasa untuk cara menginstal aplikasi SEM kemudian Laravel dengan Composer dengan Visual Studio Code seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Oke.